berjuang untuk hari ini. Berjuang melawan kemacetan kalau mau on the way ke tempat kerjanya masing-masing. Berjuang juga pastinya buat keluarga karena ingat hidup adalah perjuangan. Sama juga perjuangannya Bapak Ridwan Kamil loh yang ada di Swiss sekarang ini. Betul, pastinya. Sabar ya, mudah-mudahan cepat dapat solusinya. Benar, yang terbaik. Mudah-mudahan sehat ya. Ya, amin amin ya robbal alamin. Betul, aku sampai tadi malam masih ikutin nonton beritanya loh di CNN. Mudah-mudahan keluarganya semuanya ya. diberi ketabahan untuk bisa menerima cobaan dari Allah. Amin. Kita berharap semoga ada kabar baiknya. Kami di sini untuk Pak Ridwan Kamil dan juga istri beserta keluarga, kami semua di sini turut mendoakan semoga kabar baik yang bisa didapatkan dan tentu saja diberikan kesabaran dalam masa-masa sulit seperti sekarang ya. Dan juga buat sobat Ambiar, pastinya kesulitan dalam hidup itu selalu ada. Begitulah kehidupan. Tapi bagaimana kita bisa menerima termasuk melalui itu semua? Karena yang namanya hidup adalah sebuah proses yang harus kita lewati. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari semua. Betul, ya. betul. Tapi kalau ngomongin soal hikmah, kita juga akan mengambil hikmah dari bintang tamu kita yang pertama. Hikmahnya sangat banyak sekali yang bisa kita ambil. Kemarin kita sempat dapat kabar bahwa bintang tamu kita yang pertama ini seorang pelawak, dia sempat sakit. Sempat sakit dan alhamdulillah sekarang udah sehat ya. Alhamdulillah makanya bisa hadir di sini. Iya, Selain itu juga kemarin sempat mengalami yang namanya kebangkrutan ya. Makanya kita mau dengar ceritanya seperti apa dan apa yang bisa membuat dia bangkit, berjuang kembali untuk dirinya dan juga keluarganya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Yadi Sembako. Yadi Sembako di Pagi-Pagi Ambiar. Kenapa sih kayak orang bingung Kang Yadi? Iya, kenapa sih? Pangling banget. Gue kayak datang ke resepsi perkawinan gitu. Kenapa? Megah banget. Bagus banget ya megah. Pagi-pagi Ambiar. Mas Yadi. Badannya singsetan ya? Enggak, tapi emang udah lama kurus kan. Emang. Enggak, saya juga ngeliat King beda banget Iya sekarang. betul dong. Turun dia 25 Agak kilo. tipis gitu. Agak Iya. tipis. Tipis Kira banget. tadi Nggak pas pakai dateng, kering. Udah Nasar, tipis banget itu bang. Benar. Kira Mas datang kenapa? pas datang saya kira nasar gitu kan. Emang dasar. Itu nasar. Itu nasar. Itu nasar tuh. Bandingin. Itu Nasar, ini Nasir. Beda banget soalnya, beda banget. Mas Yadi, Kang Yadi, ya Allah. boleh nanya turun berapa kilo sih? Abang maunya berapa kilo udah kita kasih harga murah. Kamu beli bawang, berat badannya. Nah, Berat Bang, badan. tapi alhamdulillah udah dikasih sehat lagi. Kita Amin berempat dong. mengucapkan Terima kasih terima kasih banyak. sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sebelumnya belum sehat banget, tapi untuk pagi-pagi Ambiar saya sehat-sehat. Oke, itu semangat ya, semangat. Saya tahu sebenarnya badannya sehat, raganya sehat. Saya tahu yang nggak sehat apa? Apa? Dompetnya. Bener ya dompetnya ya? Atur nuhun. Iya. Jadi ngomongin soal dompetnya, Yadi Sembako kabarnya kemarin ini sempat bangkrut dan kebangkrutannya menjadi alasan kenapa dia sempat sakit, pikiran segala macam. Kita kasih lihat artikelnya. Ini dia buat Yadi Sembako. Silakan Mas Yadi boleh sambil duduk dulu ya. Jadi Sembako bangkrut hingga sakit parah. Napas ada, cuma mata merem. Boleh duduk silakan. Ya. Di atas. Dipikir lesehan kali ini Mas Yadi, Saya takut disalamin sama orang, sangkain pengantin loh ini. Dia kayaknya pengen jadi pengantin deh mau ngomong-ngomong. kawin lagi apa gimana sih? Enggak, maksudnya bangkunya mewah banget gitu ya. Bisa dibawa pulang nggak? Jangan. Jangan dong. Ntar kalau dibawa pulang bintang tamu sebenarnya duduk di bawah. Band lu agresif. 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 Biasa namanya peran 86 itu begitu. Oh iya. Jadi, emang bangkrutnya tuh bangkrut. Kenapa? Emang punya usaha apa sampai bangkrut kemarin? Ya bangun usaha sama teman-teman lah gitu kan. Ya Apa segala tuh usahanya? tabungan apa aja kita yang ada kita jaminkan buat apa namanya buat bahagiain keluarga niatnya Iya, gitu kan. ikhtiar ya. Tapi pas Covid gitu kan jadi ya Usaha ambruk apa itu, semuanya Mas gitu Yadi? kan. Jadi baru mulai sebelum Covid. Jadi pas Covid ambruk semuanya. Jadi ya apa ya mungkin jadi beban pikiran. Saya belum siap buat semuanya itu gitu kan karena ya memang belum pengalaman dalam bidang usaha itu jadi kita terjun kalaupun di bidang entertainment mungkin udah biasa gitu kan Iya. ya kita udah mengalami ini tapi kalau pas
bidang usaha yang belum kita pernah tahu, tapi ada alhamdulillah sebuah pembelajaran saya jadi tahu gitu. Jadi tahu walaupun nggak terlalu banyak, tapi saya tahu bikin perusahaan begini. Apa sih jenis usahanya tuh apa? Bergerak di bidang apa? Kontraktor. Wow, kontraktor. Kontraktor. Jadi Waduh, itu mah modalnya gede iya, ya. jadi ada tanah banyak saya kerukin. Itu bukan kontraktor namanya, itu mah pekerja lapangan. Oh iya. Jadi kontraktor sama teman-teman. Ya sama teman-teman. Yang Berapa membuat orang? Ada 3 orang lah. yang membuat rugi itu apa? Kena tipu, Iya proyek-proyek penipuan, yang atau apa? ada gitu kan. Proyeknya pada Nggak mangkrak jalan. gitu ya, Iya Pak? karena COVID gitu kan udah terbengkalai semuanya jadinya seperti itu. Karyawan total ada berapa saat itu? Ada 6 orang lah. 6 orang. 6 orang. Oke, tapi kan di masa Covid ya barangkali proyek kan tidak begitu banyak tapi harus tetap bayar karyawan. Tetap begitu kan, tiap bulan tetap gitu kan. Terus Apa uangnya dipakai dulu? Iya, operasional tiap hari gitu kan, buat Iya. apa semua segala macam ya. Kita kan harus bayar segala macam yang kita udah persiapkan buat perusahaan gitu Iya, kan. biar Jadi, Ceritanya Bang Yadi itu bisnis properti gitu maksudnya. ada Iya, propertinya ada juga. properti. Oke, Betul. ya Allah. Dewi juga punya bisnis properti, Apa? 3, rumah tangga. Jangan, Wi. Gak apa-apa. Oh ya, ngomong masalah properti, ada rumah saya mau jual di Jember ya, jangan lupa ya. Dan juga ada tanah saya ya. Tanah saya juga ada dijual, tolong hubungi. Lu promo mulu tiap hari. Dia mau jual rumah segala macam. Yang bangkrut ya dia Pak, lu sih, Wi. Kan namanya bisnis properti itu diperjualbelikan. Iya. Jadi kita beli, nah kita beli misalkan tahun sekarang, tahun depan, tahun kapan, atau 5 tahun ke depan itu bisa naik harganya gitu, Sabar. itu kita jual. Iya, Nanti bikin lagi, bangun lagi Bangun gitu. lagi gitu. Mas Yadi, seterpuruk apa, sebangkrut apa sih penasaran? Ya dalam masa-masa kemarin ya 2 tahun itu ya mungkin teman-teman entertain juga ngerasain gitu kan, walaupun ada banyak tiap hari ada kerjaan tapi off air bagaimana gitu Iya. kan. Nah, saya tuh udah dapat jadwal ada pilkada gitu di luar kota yang udah kebayang lah ya bagaimana nominalnya gitu, tapi tiba-tiba semuanya cancel gitu kan. Ada 2 pilkada yang udah direncanain dan udah di-planningin, udah panitianya udah bilang ke kita gitu kan. Jadi semuanya ya bubar, jadi udah hopeless banget semuanya, udah nggak ada kepikiran mulai oleng ada karena memang kalau di bidang entertain ya saya bisa tetap inilah ya, tapi beda-beda dan membuat semua yang terkuras gitu ya, pikiran Pasti ya, betul. Energi segala macam ya. Tapi di masa pandemi yang merasakan juga bukan hanya mereka yang bekerja di bidang hiburan. Sobat Ambir juga pasti ada yang pernah merasakan imbasnya seperti apa. Cuman kalau kita balik lagi sama bisnisnya Mas Yadi, katanya sampai harus jual mobil ya. mobil ya, rumah pun hampir saya mau jual tadinya, tapi alhamdulillah rumah masih bisa Rumah katanya bertahan. sempat disegel ya. Sempat mau disegel. Kenapa disegel, maksudnya gimana? Ya karena 2 tahun kita nggak bisa bayar loh gitu kan, sedangkan Bayar rumah untuk cicilannya. Untuk cicilannya gitu kan. 2 tahun kita nggak bisa bayar, tapi ya alhamdulillah ada hasil negosiasi dengan pihak yang menjaminnya bahwa Kreditur. kita bisa bayar, ya udah alhamdulillah masih bisa bertahan. Bagaimana cara mempertahankan hidupnya di saat itu? Saat itu memang berat banget gitu, jadi ya untuk anak sekolah kuliah jaga bisa bertahan gitu ya kan. Ada ya nggak pernah lemas dari teman-teman semuanya ya, di dunia pelawak, di dunia entertain, juga di dukungan keluarga besar saya, keluarga besar istri gitu kan. Jadi semuanya yang membantu buat semuanya luar biasa buat saya gitu. Nah, tapi total kerugian kalau boleh tahu Mas Yadi, bisa sampai Kalau berapa? total kerugian saya nggak mau bicara lah gitu ya. mungkin saya nggak mau kalkulasiin bagaimananya, yang pastinya semuanya ya buat pembelajaran aja buat saya pribadi, supaya kalaupun mau terjun ke dunia yang bukan bidang kita ya kita harus pelajarin benar-benar gitu. Jadi jangan semuanya bisa sia-sia gitu kan. Benar-benar sekarang saya berpikiran untuk kedepannya menata hidup saya lagi, kesehatan saya tata lagi, karena perjalanan saya ngedrop itu membuat semuanya juga kasihan ya kan, keluarga terus Pikiran saudara. pasti ya. Pasti. Iya, Itu yang menyebabkan Mas ngedrop sakit karena itu ya. Iya. Hanya kepikiran itu ya. Bener-bener dah semuanya ya masa-masa itu. Tapi katanya kemarin waktu pas Lebaran sempat
drop lagi keadaan fisiknya sampai tidak sadarkan diri beberapa saya, saat ya. Ya dibilang mati suri sih belum berapa lama ya, tapi 1 jam lebih 15 menit kata keluarga Itu saya. di rumah? Di rumah. Jadi saya dibawa ke rumah sakit, nggak tahu nggak tahu kondisi saya udah bagaimana, saya suruh bawa pulang lagi gitu kan. Jadi mungkin udah kalau di sana takutnya kenapa-napa, saya ini suruh bawa pulang lagi. Bener-bener saya di rumah sampai menggigilnya tuh udah kayak ini sampai ya udah. Oh jadi awalnya di rumah dalam keadaan menggigil, Ya dibawa kemudian tidak sadarkan dirinya saat di rumah atau di saat pulang dari rumah sakit. Oh pulang dari rumah sakit disuruh pulang justru di rumah Iya, lagi mungkin itu? mereka takut udah meriksa nadi bagaimana ya kan. Takut ada apa-apa ya mereka mungkin suruh pulang gitu. Walaupun udah ditangani sama mereka tapi suruh pulang lagi gitu kan. Di UGD-nya tuh jadi saya hilang selama 1 jam 15 menit itulah. Kurang lebih ya. Kurang Ketika setelah terbangun dari 1 jam 15 menit itu tidak sadarkan diri, Mas Yadi, apa yang Mas Yadi rasakan? Kata keluarga saya sebelumnya nih ya, sebelumnya saya bilangnya mau berangkat. Ada ucapan seperti itu? Iya, mau berangkat pagi. Memang Oke. saya ada kerjaan yang besoknya itu saya ada acara gitu kan. Dan jauh sebelum lebaran mereka udah lunasin gitu. Udah lunasin nih gitu. Iya. Kita udah persiapan nih. Tanggal 4 malam itu udah persiapan, baju apa yang dipakai kalau nyanyi, pakai baju. Udah saudara juga yang nganterin saya udah nginep Iya. di rumah gitu kan. Nah, sore itu saya menggigil, badan menggigil semuanya gitu kan. Sampai hilang itu katanya sih saya merem tapi air mata keluar terus gitu kan. Air mata keluar terus dan di situ saya ya bukannya mengada-ada tapi memang yang saya alami, saya ada di suatu Tempat lah gitu ya. wilayah yang semuanya orang-orang pakai imamah gitu loh. Ada yang pakai jenggot, ada yang pakai apa, saya sampai ketemu ya alhamdulillah mungkin ini karomahnya guru sekumpul di Martapura karena saya sebelum Covid itu hadir terus haul beliau gitu kan, Guru Ijai. Saya bertemu beliau sama Guru Anom yang masih hidup, ada Guru Anom. Jadi saya ketemu beliau di suatu perjalanan udah ngeliat-ngeliat orang yang inilah yang udah pakai imamah gitu. Saya asing gitu di mana ini siapa nggak ada yang kenal gitu. Tapi yang saya kenal saat itu ya apa yang selama ini saya haul gitu kan. Lihat wajah beliau. Iya, jadi saya ngeliat. Nah, mereka yang bilang balik belum waktunya katanya gitu. Ada ucapan seperti Ada ucapan itu terngiangnya di telinga saya tuh kenceng banget gitu. Balik. Saya bangun. Saya bilang kata keluarga tuh, saya ngomong nggak ini gitu ya. Melantur Saya habis maksudnya. jalan-jalan gitu. Tapi Mas Yadi ketika akhirnya tersadar dan mengingat kembali peristiwa tersebut, Betul. bertemu dengan sosok yang sangat berarti untuk seorang Mas Yadi. Apa dalam pikiran Mas Yadi Sembako sampai ada bisikan balik Yadi, balik? Ya pas sadar mungkin saya belum bisa berpikir apa-apa, tapi pas setelah saya udah agak tenang gitu, saya berpikir ya Allah perjalanan saya sampai ketemu ulama besar gitu kan, sampai ulama besar yang sudah meninggal sama yang masih hidup ini, mungkin saya dikembalikan lagi, saya masih belum bisa balik ke sana karena semua yang saya tinggalkan ini masih ada sangkutan gitu kan. Saya sih seperti itu aja, maksudnya saya belum menata hidup saya, saya belum melunasi apa yang semuanya menjadi beban saya selama ini. Saya juga masih mungkin harus membersihkan diri saya lagi seperti itu. Ada warning buat saya pribadi. Betul. Karena ada juga kayak orang yang misalkan ibu atau bapak gitu ya meninggalkan anaknya terus tapi sebenarnya masih ada ganjelan si ibu atau bapak itu karena dia belum ikhlas ngelepasin gitu misalkan. Biasanya tuh ininya tuh kalau misalkan sebelum dipakafanin tuh ininya ngebuka atau misalkan matanya tuh kayak nggak nutup rapat. Padahal udah nggak ada tapi nggak nutup rapat gitu. Padahal udah jadi jenazah rapat, gitu. iya. Karena mungkin itu tuh kayak pengen ngomong, aduh anak Atau gue yang masih ini lemes belum, gitu aduh ya, anak Ki? gue yang ini belum, aduh anak gue yang kayak gitu. Ada yang belum terselesai. Iya, belum ikhlas Iya, gitu. belum ikhlas Gitu. hatinya, Iya. ya.
Terus ini Saya kan jauh banget ya merinding. badannya waktu kita ketemu. Iya. Dan sekarang itu berat badannya turun berapa Terakhir itu kilo? sore-sore Dari- sore-sore ambiar Sore-sore kan bulan ambiar. Ramadan Iya. 2 tahun lalu. Iya. Itu udah waktu itu saya 2015 memang diet Kak Dewi. Jadi mulai diet terapi air putih aja, minum air putih gitu kan. Nggak makan. Makan tetap, cuman porsi nasinya aja saya kurangin gitu. Jadi orang di mana nasinya saya kurangin, saya bawa pulang. Sama aja dong kalau gitu. Sama. Nasi bawa pulang nanti dimakan lagi di Hal rumah. mayat kita. Itu mah ngirit namanya. Oh iya. Tapi diagnosa dokter apa? Dia pesan dokter, memang saya ada lambung. Jadi mungkin GERD. dulunya lambung, terus pas dirawat ngedropnya pas dirawat 2 bulan sebelum Ramadan itu saya dirawat itu baru ketahuan saya juga ada gula darah gitu keturunan gitu kan dari Oh, diabetes dan asam lambung ya. jadi keturunan, jadi untungnya bukan ketanjakan gitu jadi Dia mah lagi sakit masih bisa aja ya. Kan dia bilang nggak ada lambung ya? Iya. Emang ada orang nggak ada lambung? Ada. Asam lambung ada lambung. lambungnya lagi sakit. Oh, lambungnya lagi sakit. Mas Yadi, tapi Iya. saat keadaan sakit itu bilang ke teman-teman nggak? Saya sebenarnya tidak Atau ada yang tahu nggak teman-teman? banyak banget gitu setelah tahu saya padahal ngasih kabar gitu kan mohon doanya gitu tapi nggak taunya nyampe kemana-mana gitu kan. Iya. Ya, teman-teman di entertain yang udah terkenal gitu kan pada apa namanya WA, telepon ada gitu Kak. Support ya. Support banget ya semuanya gitu. Jadi ya saya tidak sebutkan satu persatu lah gitu ya. Ya pasti alhamdulillah teman-teman di entertain yang bukan pelawak, yang pelawak, paski, teman-teman ustadz semuanya yang saya kenal support semuanya apalagi saudara gitu semuanya. Jadi alhamdulillah. Dan terima kasih juga pagi-pagi Ambiar udah panggil saya ke sini gitu diundang. Iya. Tadinya kalau nggak diundang ya saya mau datang sendiri. Nggak apa-apa boleh. Nggak Boleh, apa-apa. boleh, nggak boleh, apa-apa dong. Nanti nggak ada materinya. Nggak apa-apa nanti kan bisa buat di iklan. Oke, kali ya. Mas Yadi. Iya. Mas Yadi mau mengucapkan apa, ingin Iya. menyampaikan apa untuk mereka yang sudah memberikan dukungan. Dukungan macam-macam. Ada yang bisa juga secara materi, doa dari jauh, selalu mendoakan apa yang ingin Mas Yadi sampaikan Iya. untuk mereka. Khususnya buat keluarga saya, keluarga saya, kakak saya, adik-adik saya juga keluarga pihak istri, kakaknya istri juga keluarga besar semuanya juga guru saya, guru Anom dan juga teman-teman dari entertain yang sudah terkenal maupun yang senior ya masih stay di TV yang terkenal semuanya sudah mensupport alhamdulillah dan juga teman-teman pelawak, teman profesi terima kasih banyak juga teman-teman ustadz yang sering saya acara-acara tablik ada yang datang ke rumah gitu mendoakan mensupport apalagi yang dari WA gitu mohon maaf kalau belum bisa membalas WA satu-satu karena mungkin keterbatasan saya juga gitu Banyak kan. istirahat gitu ya. Jadi ya mohon maafin gitu tapi semua support saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan saya bisa pulih lagi dan insya Allah bisa lebih aktif lagi. Amin ya. Amin. Kita doakan semoga Mas Yadi Sembako semakin sehat. Amin. Ya, fisik dan juga mental, pikiran yang paling penting juga. Amin. Pikiran Pastinya. itu nomor 1 memang. Betul. Ini kalau ada kata-kata begini saya nanti keluar apa saya di Enggak di sini aja nggak apa-apa. Belum, di Di sini aja. sini pokoknya Mas Yadi sampai jam 10. Di sini aja. saya Enggak, soalnya- Bang Yadi maunya gimana? Kita ngikut aja enaknya Iya. baik saya gimana? udah ngomong di keluarga semuanya selesai. gitu. Bilang sama keluarga sampai jam berapa di Saya sini? sampai sore saya bilang Habis sore udah ganti program dong. Ya. Oh, maksudnya biar nyambung abis dari sini ke brownies kemana Iya, gitu. Lanjut kan? segala macam. tapi jangan materinya kan sama Mas Yadi terima kasih banyak ya, sehat selalu, salam buat keluarga, tetap Mas di sini Yadi, aja. ya, tetap di sini. Gak apa-apa, Iya. jangan kemana-mana. Jangan Tapi ya kemana-mana. intinya kita juga berharap ya buat Sobat Ambiar, inspirasinya adalah yang namanya masalah selalu ada. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa merespon itu semua, termasuk memiliki kesehatan yang paling utama. Karena kita yang lebih baik hidupnya akan menjadi lebih baik juga untuk orang-orang sekitar kita Betul, ya. dan kesehatan itu nomor 1. Kalau udah sehat pasti bisa melakukan kegiatan apapun. Betul. Berikutnya kita juga punya seorang bintang tamu, dia juga sedang berjuang untuk hidupnya. Berjuang kenapa? Dia adalah seorang penyanyi dangdut. Tapi kali ini dia sedang berjuang untuk mencoba bidang yang baru. Bidang acting lebih tepatnya ya. Kita akan hadirkan di Bagi-Bagi Ambiar, ini dia Rani Zamala.
Sebentar. Halo, sayang. Sebentar. Kamera, sini. Lu lihat ada penyanyi dangdut lainnya, kenapa kayak nggak suka muka lu? Ayo. Tampang lu begitu banget. Dia kayak nggak suka, gitu judes sih. banget. Enggak, aku tahu kenapa Lita lihat Rani begitu. Karena Lita pengen baju kayak Rani. Dan dada. Dan juga badannya seperti Sabar ya Rani. Lita ya. Gak apa-apa, biar kau gendut, ku tetap suka. Nggak ada gendut, nggak apa-apa. Sehat itu artinya sehat. Iya, ya. Sehat yang pentingnya guys. Sehat nih. Semok. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Seger banget pagi hari ini. Iya cerah, warna-warni banget. Harus biar semangat. Betul. Iya benar. Ya, Rani Zamala kami semua di sini mau mengucapkan. Terima Makasih kasih. ya sayang, udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Iya. Terima gaji. Terima kasih, terima gaji. Ya. Bisa duduk-duduk Duduk aja. aja. Jadi ini Iya, bukan Mas Yadi kamu duduk, lainnya, Mas Yadi duduk kasihan aja. lagi Nah, sakit. ini pagi-pagi ambiar ini bikin saya surprise gitu. Jadi, Surprise. semua mantan-mantan saya dihadiri. Rani, kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar ya Sabar ya, perjuangan Mas Yadi. seorang Rani Zamala sebelum terkenal seperti sekarang bernyanyi dari kampung ke kampung mengikuti orang tuanya juga sama-sama Iya. bernyanyi. Kita kasih lihat dulu yang satu ini ya. Wow. Kamu tuh aslinya daerah mana sih Rani? Saya dari Bukan dia. Rani. Dari mana? Sulawesi Barat, Polewali Mandar. Polewali Mandar, Oh, iya. Sulawesi Barat. Selamat pagi. Halo. Jadi kangen ya King kesana nyanyi ya. Ya, ke Sulawesi Barat. Sulawesi Barat ini artis Anda. Ya, gua sobat Ambiar di Sulawesi Barat pasti mengenal Rani Zamala yang ternyata kabarnya dari awalnya manggung dari kampung ke kampung. Benarkah? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.